Utang pemerintah terus bertambah, yang menurut pemerintah digunakan untuk menanggulangi pandemi, termasuk pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi. Namun pengamat ekonomi Bima Yudhistira membantah hal itu. Bima juga menyatakan bunga utang Indonesia saat ini terbesar di ASEAN. Data yang dipublikasikan Kementerian Keuangan melalui APBN kita menyebutkan posisi utang pemerintah per akhir Januari 2022 berada di angka 6.909,15 triliun rupiah dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 39,63%. Secara nominal terjadi peningkatan total utang pemerintah seiring dengan penerbitan surat berharga negara atau SBN dan penarikan pinjaman di bulan Januari 2022 guna menutup pembiayaan APBN. Namun demikian, rasio utang terhadap PDB mengalami penurunan sejalan dengan pemulihan ekonomi yang cukup kuat di tahun 2021. Utang diakui pemerintah mengalami peningkatan, mengingat posisi utang pemerintah di akhir tahun 2021 tercatat 6.908,87 triliun rupiah. Posisi akhir tahun lalu, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 41%. Pada tahun 2020, rasio utang masih tercatat sekitar 33% terhadap PDB. Pemerintah mengklaim angka utang yang tinggi digunakan sebagai bagian dari kebijakan counter-cyclical dalam upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Pembiayaan utang dikelola dengan prudent, fleksibel, dan terukur dalam mendukung kelanjutan penanganan COVID-19 dan program PEN, termasuk untuk percepatan penyediaan vaksinasi secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Meski masih diliputi ketidakpastian, pemulihan ekonomi di tahun 2022 diperkirakan akan terus berlanjut. Sedangkan kebutuhan pembiayaan utang di tahun ini akan dipenuhi melalui berbagai instrumen untuk mendapatkan pembiayaan dengan biaya dan risiko yang minimal. Pengamat ekonomi Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira menyatakan terjadinya peningkatan total utang pemerintah bukan hanya karena faktor deraan pandemi semata, melainkan juga karena tingginya kewajiban membayar bunga utang. Beban utang pemerintah yang meningkat ini tidak hanya disebabkan karena persoalan pandemi. Memang pandemi mengakibatkan belanja meningkat signifikan, khususnya dalam bentuk stimulus penanganan pandemi dan stimulus untuk dunia usaha. 2020 terjadi kenaikan belanja 1.000 triliun dan 2021 untuk dana PEN sendiri menghabiskan 740 triliun rupiah. Meskipun tidak 100% terserap, tetapi jika diakumulasi selama pandemi terdapat tambahan belanja 1.700 triliun. Ini dampak yang diciptakan akibat terganggunya aktivitas ekonomi. Tetapi tidak bisa dibenarkan bahwa 100% lonjakan utang pemerintah itu hanya karena persoalan menghadapi pandemi. Tetapi terdapat variabel-variabel lainnya. Sebagai contoh, terjadi kenaikan yang konsisten dalam belanja barang dan juga belanja untuk pegawai maupun belanja pembayaran bunga utang itu sendiri. Ketika utang semakin meningkat dan porsi utang ini telah mencapai kisaran 40% dari PDB dan terus trennya akan meningkat, maka di sisi yang lain sebagian dari belanja pemerintah itu sudah terpakai untuk pembayaran bunga utangnya. Dan Indonesia adalah negara dengan bunga utang khususnya dalam bentuk surat utang ini yang tertinggi dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN lainnya. Semoga saja utang yang semakin besar yang dimiliki pemerintah kita bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memajukan perekonomian negara dan tidak sepeser pun disalahgunakan, sebab sejatinya pihak yang membayar utang negara adalah seluruh masyarakat Indonesia.